Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Tristawati dengan NIM 1212309. Saya dari kelas Kimia Fisika TKA. Jadi di sini saya mendapatkan eh, materi atau bab tentang solution larutan, di mana saya itu mengangkat tentang, di dalam larutan itu saya mengangkat larutan elektrolit, di mana larutan itu yang dapat mengantarkan arus listrik dan karena ion-ionnya itu terionisasi secara sempurna. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal eh, yang berjudulkan Ionic Liquid Electrolysis for Sodium-Ion Batteries to Control Thermal Runaway. Nah, di mana memiliki arti itu elektrolit cairan ionik untuk baterai ion natrium untuk mengendalikan pelarian thermal. Nah, di sini ada jurnal yang saya eh, jadikan untuk review jurnal. Nah, untuk yang pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak dari jurnal ini memberikan gambaran ringkas tentang fokus penelitian yang menyoroti pentingnya elektrolit cair ionik dalam baterai natrium ion. Jurnal ini membahas keuntungan menggunakan cairan ionik seperti stabilitas termal, kinerja elektrokimia, dan manfaat keselamatan dibandingkan dengan elektrolit organik tradisional. Uh, dan abstrak tersebut kemungkinan besar itu menekankan potensi bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan baterai natrium ion, menjadikannya alternatif yang layak untuk baterai lithium ion untuk berbagai aplikasi. Nah, mengapa abstrak tersebut itu menekankan potensi bahan-bahan ini untuk meningkatkan kinerja dan keamanan baterai natrium ion, itu menjadikan alternatif yang layak untuk baterai lithium untuk berbagai aplikasi. Eh, jadi, jadi abstrak tersebut menekankan bahwa elektrolit cair ionik memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan keamanan baterai natrium ion. Itu memposisikan sebagai alternatif yang layak untuk baterai lithium ion. Hal ini sangat relevan untuk aplikasi stasioner, di mana efektivitas biaya dan keamanan itu sangat penting. Penggunaan cairan ionik dapat mengatasi beberapa masalah keamanan yang terkait dengan elektrolit organik tradisional, seperti pelarian thermal, eh, kemudian eh, sambil memberikan kepadatan energi dan kapasitas operasional yang memadai. Dan demikian, baterai natrium ion dengan elektrolit cair ionik itu dapat menjadi pilihan yang kompetitif di pasar baterai, terutama karena permintaan akan solusi penyimpanan energi yang terus-menerus meningkat. Nah, untuk selanjutnya itu ada masuk ke dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu, permintaan akan sistem penyimpanan energi itu meningkat, terutama untuk teknologi hijau dan kendaraan listrik. Meskipun baterai lithium-ion mendominasi dengan kepadatan energi tinggi dan bobot ringan, namun keterbatasan pasokan litium menjadi tantangan karena ekstraksi yang mahal. Proyeksi pasar baterai isi ulang diperkirakan melebihi 140 miliar dolar pada 2000, tahun 2025. Nah, sebagai alternatif, baterai natrium ion itu menawarkan solusi yang lebih terjangkau untuk penyimpanan energi stasioner dengan fokus pada keamanan dan efisien biaya. Nah, gambar dalam pendahuluan ini itu menunjukkan komponen baterai natrium ion seperti elektroda, elektrolit, pemisah, dan cara kerjanya saat pengisian dan pengosongan baterai. Ion natrium itu bergerak antara katoda dan anoda, sementara elektron itu mengalir melalui sirkuit eksternal. Eh, nah, untuk yang
masuk ke yang kedua ini adalah sumber panas pada baterai sodium ion. Jadi sumber panasnya itu yang pertama itu thermal runaway. Apa itu thermal runaway? Jadi pelarian thermal itu adalah masalah keamanan utama pada baterai. Itu terjadi ketika panas yang dihasilkan itu melebihi kemampuan pembuangan, memicu peningkatan suhu mandiri. Jadi sumber panas itu meliputi reaksi eksotermik seperti penguraian SEA, kemudian hambatan internal dan korsleting akibat suhu tinggi. Reaksi berantai memperburuk kondisi ini dengan suhu kritis seperti titik leleh pemisah memegang peranan penting. Stabilitas komponen baterai terutama SEA itu sangat menentukan munculnya pelarian thermal. Jadi pada gambar di samping itu menunjukkan hubungan antara berbagai jenis penyalahgunaan baterai dengan konsleting internal dan konsekuensinya. Jadi yang gambar di sini itu adalah penyalahgunaan mekanis, kerusakan fisik seperti deformasi dan robeknya pemisah separator turning. Kemudian selanjutnya di sebelah sini itu ada penyalahgunaan elektris seperti overcharging, overdischarging atau pertumbuhan dendrit yang menusuk pemisah, kemudian penyalahgunaan thermal, jadi suhu ekstrim menyebabkan pemisah kolaps. Jadi ketiga faktor ini itu dapat memicu konsleting internal yang berisiko menyebabkan pelarian thermal yang menghasilkan seperti di sini ada asap, kemudian api, atau ledakan jika tidak terkendali. Nah, jadi untuk dua itu ada ionic liquid. Nah, apa itu ionic liquid atau cairan ionik? Itu didefinisikan sebagai garam yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Nah, cairan ini terdiri dari kation dan anion asimetris yang besar, yang berkontribusi pada sifatnya tidak seperti pelarut tradisional. Cairan ionik tidak mudah menguap karena tekanan uapnya itu dapat diabaikan. Nah, sifat dari cairan cairan ionik itu yang pertama itu adalah stabilitas thermal. Di mana cairan ionik itu menunjukkan stabilitas thermal yang tinggi sehingga cocok digunakan dalam baterai yang dapat beroperasi pada suhu tinggi. Stabilitas ini membantu mencegah dekomposisi yang dapat menyebabkan bahaya keselamatan. Kemudian yang kedua itu adalah konduktivitas ionik. Nah, cairan ionik itu didirikan oleh konduktivitas ionik yang baik, yang penting untuk transportasi ion yang efisien dan di dalam baterai. Struktur cairan ionik itu memungkinkan pergerakan ion, memfasilitasi reaksi elektrokimia yang diperlukan untuk pengoperasian baterai. Untuk yang ketiga itu adalah stabilitas elektrokimia, di mana cairan ionik itu dapat menahan berbagai potensi elektrokimia yang sangat penting untuk menjaga kinerja baterai dari waktu ke waktu. Nah, stabilitas ini itu menjaga untuk mencegah reaksi samping yang dapat merusak bahan baterai. Kemudian ada peran dalam baterai sodium ion. Jadi perannya itu yang pertama ada fungsi elektrolit. Dalam baterai sodium ion, cairan ionik itu berfungsi sebagai media untuk mengangkut ion yodium. Cairan ini sering didoping dengan garam untuk meningkatkan aktivitas elektrokimianya, membentuk sistem elektrolit cairan ionik yang fungsional. Kemudian yang kedua itu ada penekanan dendrit. Nah, salah satu keuntungan signifikan dari penggunaan cairan ionik itulah kemampuannya untuk menekan pembentukan dendrit. Dendrit adalah struktur seperti jarum yang dapat tumbuh di
anoda selama pengisian daya yang hal itu dapat menyebabkan konsleting. Penggunaan cairan ionik yang sangat pekat telah terbukti dapat sepenuhnya menekan pertumbuhan dendrit sehingga baterai itu aman gitu, meningkatkan keamanan baterai. Kemudian yang ketiga itu ada energi aktivasi yang lebih rendah. Jadi bahwa cairan ionik itu dapat menurunkan energi aktivasi yang diperlukan ion sodium untuk melewati antarmuka elektrolit padat atau SPI. Nah, hal ini menghasilkan penurunan resistensi internal yang mengarah pada penurunan pembangkitan panas selama pengoperasian baterai. Jadi, resistensi yang lebih rendah bermanfaat untuk efisiensi dan umur baterai secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga itu ada sistem elektrolit ionik liquid dalam baterai sodium ion. Jadi sistem elektrolit cair ionik dalam baterai natrium ion itu seperti yang pada gambar di sini. Itu pada diagram pertama A itu menunjukkan bahwa proses sintesis cairan ionik itu melalui langkah-langkah seperti pertukaran ion, kemudian filtrasi dan penguapan untuk menghasilkan cairan dengan konduktivitas ionik yang baik. Kemudian pada diagram kedua, ini tuh menjelaskan proses pengoperasian alat pertukaran anion elektrodialitik yang memisahkan anion dan kation untuk menghasilkan cairan ionik yang memiliki kualitas tinggi yang digunakan dalam baterai natrium ion eh, yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan keamanan baterai. Nah, kemudian 3.1 di sini terdapat stabilitas termal dan elektrokimia dari elektrolit ionik liquid. Nah, pada gambar di samping itu menunjukkan perbandingan antara elektrolit organik dan cairan ionik dalam baterai natrium melalui beberapa eksperimen. Jadi untuk yang eh, panel A atau gambar yang A itu menunjukkan bahwa pembakaran eksplosif elektrolit organik itu pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian yang gambar B itu ada eh, menunjukkan tidak ada pengapian dengan cairan ionik pada suhu 300 derajat Celcius. Kemudian pada panel C itu membandingkan kapasitas discharge dan efisiensi kolom dari elektrolit organik dan cairan ionik setelah 200 siklus. Kemudian pada gambar D itu memberikan perubahan tegangan kapasitas pada siklus ke-60. Nah, kemudian pada gambar E sampai dengan H itu memberikan mekanisme dekomposisi katodik dari berbagai senyawa yang digunakan dalam cairan ion. Eh, kemudian di sini masih masuk ke stabilitas thermal. Nah, stabilitas thermal ionic liquid itu dikenal memiliki stabilitas thermal yang tinggi, yang memungkinkan berfungsi dengan baik pada suhu tinggi tanpa mengalami dekomposisi. Hal ini sangat penting dalam aplikasi baterai di mana suhu operasi itu dapat meningkat. Kemudian stabilitas thermal yang baik itu membantu mencegah pembentukan gas berbahaya atau produk sampingan yang dapat merusak komponen baterai. Kemudian terdapat stabilitas elektrokimia. Jadi pada stabilitas elektrokimia itu ionic liquid memiliki stabilitas elektrokimia yang luas. Yang berarti eh, stabilitas elektrokimia itu dapat ionic liquid itu dapat bertahan dalam rentang potensial yang lebih besar tanpa mengalami eh, reaksi samping yang merugikan. Nah, hal ini itu dapat menjaga kinerja baterai dan mencegah degradasi material.
Kemudian stabilitas elektrokimia yang tinggi itu juga berkontribusi pada pembentukan antarmuka elektrolit padat atau SEI yang stabil. Yang hal itu penting untuk kinerja jangka panjang baterai. Nah, kemudian di sini terdapat 3.2 yaitu transportasi ion. Dalam bab 3.2 transportasi ion itu membahas tentang mekanisme transportasi ion dalam sistem elektrolit ionik liquid yang digunakan dalam baterai sodium ion. Jadi apa itu transportasi ion? Jadi transportasi ion itu adalah proses penting yang dapat mempengaruhi kinerja baterai, terutama itu pada kapasitas, kemudian efisiensi, dan stabilitas siklus. Jadi di dalam bab transportasi ion itu di sini akan membahas tentang yang pertama ada produksi panas dalam baterai. Produksi panas dalam baterai itu uh, disebabkan oleh resistensi internal, termasuk elektrolit, elektroda, dan antarmuka elektrolit elektroda. Di mana pada penelitian tentang elemen-elemen ini itu sangat penting untuk memahami mekanisme pembentukan panas dan uh, mencari cara untuk menguranginya sehingga dapat meningkatkan kinerja serta keamanan baterai. Kemudian yang kedua itu ada peran elektrolit ionik liquid. Jadi peran ionik liquid itu berfungsi sebagai medium untuk transportasi ion sodium. Jadi ionik liquid itu bersifat elektrokimia tidak aktif yang memiliki arti bahwa ionik liquid itu tidak terlibat dalam reaksi kimia selama proses pengisian dan pengosongan baterai. Nah, untuk membuat ionik liquid menjadi elektrokimia aktif, itu ionik liquid biasanya dicampur dengan garam untuk membentuk sistem elektrolit ionik liquid. Nah, garam ini menyediakan ion sodium yang diperlukan untuk proses pengisian dan pengosongan baterai. Kemudian eh, yang ketiga itu adalah kekuatan intermolekul. Jadi kekuatan intermolekul antara ion sodium dan ionik liquid itu sangat mempengaruhi kinerja sistem elektrolit. Jadi interaksi ini tuh mencakup gaya elektrostatik serta ikatan hidrogen dan halogen pada kekuatan termolekul. Kemudian gaya elektrostatik yang kuat itu dapat membantu dalam memfasilitasi pergerakan ion sodium yang penting untuk meningkatkan konduktivitas ion. Kemudian yang keempat itu adalah kontribusi ion terhadap konduktivitas. Jadi dalam sistem elektrolit, semua ion berkontribusi terhadap konduktivitas ion. Namun hanya ion sodium yang aktif secara elektrokimia dan menentukan kapasitas baterai. Oleh karena itu, semakin banyak ion sodium yang terlibat dalam konduktivitas ionik dibandingkan dengan ion lain dalam sistem, jadi semakin tinggi kapasitas baterai. Kemudian yang kelima ada angka transversi ion sodium. Eh, jadi apa itu angka transversi ion sodium? Itu adalah rasio antara jumlah ion sodium yang berkontribusi terhadap konduktivitas ionik dan total jumlah ion dalam sistem elektrolit. Nah, angka transversi yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa
lebih banyak ion sodium yang terlibat dalam proses transportasi yang berkontribusi pada kapasitas dan juga efisiensi baterai yang lebih baik. Nah, di dalam bab 3.2 pada transportasi ion, di sini eh, terdapat suatu gambar dari materi dari 3.2 transportasi ion, di mana pada gambar A itu eh, pada gambar A itu merupakan gambar yang menunjukkan energi aktivasi yang diperlukan bagi ion natrium atau Na+ untuk berdifusi melintasi antarmuka elektrolit pada SEI dalam sistem karbonat dan sistem cairan ion ultra konsentrasi. Nah, pada gambar A ini energi aktivasi itu merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memulai proses difusi. Jadi pada gambar ini itu memberikan wawasan tentang seberapa mudah atau solid ion natrium itu dapat bergerak melalui SEI yang merupakan lapisan penting dalam baterai yang mempengaruhi kinerja dan stabilitas. Perbandingan antara sistem karbonat dan cairan ion ultrakonsentrasi itu menunjukkan perbedaan dalam resistensi terhadap pergerakan ion yang dapat mempengaruhi efisiensi pengisian dan juga pengosongan baterai. Kemudian pada gambar yang B ini itu merupakan gambar yang menunjukkan kontribusi konduktivitas ionik dari berbagai ion pada konsentrasi garam natrium yang berbeda. Konduktivitas ionik itu merupakan ukuran seberapa baik ion dapat bergerak dalam elektrolit. Nah, gambar ini membantu memahami bagaimana konsentrasi garam natrium itu mempengaruhi kontribusi masing-masing ion terhadap konduktivitas total. Nah, hal ini penting untuk mengoptimalkan formulasi elektrolit agar dapat meningkatkan kinerja baterai. Kemudian yang gambar C itu menunjukkan bahwa kontribusi konduktivitas ionik pada suhu yang berbeda dengan konsentrasi garam natrium yang konstan. Uh, jadi suhu dapat mempengaruhi mobilitas ion dalam elektrolit. Nah, gambar ini itu memberikan informasi tentang bagaimana perubahan suhu itu dapat mempengaruhi konduktivitas ionik yang penting untuk aplikasi baterai dalam berbagai kondisi operasional. Jadi peningkatan suhu itu biasanya meningkatkan mobilitas ion yang dapat meningkatkan konduktivitas dan juga meningkatkan kinerja baterai. Jadi uh, pada gambar ini itu memberikan suatu informasi penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi difusi ion natrium dan konduktivitas ionik dalam sistem elektrolit. Nah, di sini juga terdapat gambar dalam bab transportasi ion itu yang pertama itu ada gambar A itu merupakan gambar yang menunjukkan ilustrasi bagaimana agregasi ion itu dapat menyebabkan angka transfer yang negatif. Nah, angka transfer itu adalah ukuran seberapa baik ion tertentu uh, seperti dalam hal ini tuh natrium dapat bergerak dalam elektrolit dibandingkan dengan ion lainnya. Jadi agregasi ion itu dapat menyebabkan penghambatan pergerakan ion natrium
yang berpotensi mengurangi efisiensi pengisian dan pengosongan baterai. Jadi pada ilustrasi ini itu membantu memahami mekanisme dari kerja baterai. Kemudian untuk yang gambar B ini itu menunjukkan suatu analisis pengelompokan NaF-Si sodium pada berbagai konsentrasi ion natrium. Analisis ini tuh memberikan wawasan tentang bagaimana konsentrasi ion natrium itu mempengaruhi struktur dan interaksi ion dalam sistem elektrolit. Jadi pengelompokan ion itu dapat mempengaruhi konduktivitas dan kinerja elektrolit serta stabilitas elektrokimia. Kemudian pada gambar yang C ini, itu gambar ini tuh menunjukkan data impedansi listrik uh, dari sel koin NaNVPC pada berbagai konsentrasi garam natrium. Jadi data impedansi itu memberikan informasi tentang resistensi dalam sistem yang penting untuk memahami dinamika ionik dan efisiensi pengisian atau penyaluran. Jadi impedansi yang lebih rendah biasanya menunjukkan konduktivitas yang lebih baik dan kinerja yang lebih efisien. Kemudian yang gambar yang D ini itu menunjukkan bahwa kurva pengisian dan pengosongan dari sel koin NaNVPC yang pada berbagai konsentrasi garam natrium pada suhu 363 Kelvin. Jadi kurva ini tuh memberikan informasi tentang kapasitas dan efisiensi siklus dari baterai pada kondisi tertentu. Jadi perbandingan antara kurva pada konsentrasi yang berbeda dapat menunjukkan bagaimana konsentrasi garam itu mempengaruhi kinerja baterai. Kemudian untuk gambar yang E ini itu menunjukkan bahwa efisiensi siklus pada berbagai konsentrasi garam natrium itu pada suhu 298 Kelvin dan 363 Kelvin. Nah, efisiensi siklus itu merupakan ukuran seberapa baik baterai itu dapat mengisi dan mengosongkan energi selama beberapa siklus. Hal ini itu penting untuk menilai daya tahan dan juga kinerja jangka panjang dari sistem baterai. Uh, jadi pada gambar ini itu memberikan informasi tentang bagaimana konsentrasi ion natrium dan interaksi ion mempengaruhi kinerja elektrolit dalam sistem baterai natrium ion. Nah, untuk gambar figur yang ke-8 itu uh, yang gambar yang A atau yang pertama itu menunjukkan bahwa grafik itu menggambarkan hubungan antara konduktivitas ionik dan suhu. Biasanya grafik ini tuh menunjukkan bahwa konduktivitas ionik dapat meningkat dengan meningkatnya suhu. Jadi konduktivitas itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu, banding lurus. Dari grafik ini itu dapat diekstraksi energi aktivasi yang merupakan parameter penting untuk memahami bagaimana ion bergerak dalam elektrolit. Energi aktivasi yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa ion itu dapat bergerak lebih bebas pada suhu yang lebih rendah, yang penting untuk kinerja baterai. Kemudian untuk yang gambar yang B itu menunjukkan jendela potensial dari elektrolit gel ion yang diukur terhadap elektroda referensi Ag per AgCl. Jadi jendela potensial itu adalah suatu rentang voltase di mana elektrolit itu dapat berfungsi tanpa terdekomposisi. Jadi hal ini itu penting untuk menekankan batasan operasional
dari elektrolit dalam aplikasi baterai. Karena jendela potensial yang lebih luas itu menunjukkan stabilitas elektrokimia yang lebih baik. Begitu. Kemudian untuk yang gambar yang C itu menunjukkan uh, bahwa grafik analisis termografimetri atau TGA itu yang menggambarkan stabilitas thermal dari gel ion yang terdiri dari uh, dalam PDMS atau polydimethyl siloxan. Nah, TGA atau termografimetri itu digunakan sebagai untuk mengevaluasi stabilitas thermal dengan mengukur perubahan massa material sebagai fungsi suhu. Nah, di mana eh, grafik ini tuh memberikan informasi tentang suhu di mana gel ion mulai terdekomposisi. Yang penting untuk aplikasi di mana stabilitas thermal itu digunakan. Nah, kemudian kemudian pada gambar yang keempat atau yang D itu menunjukkan bahwa eh, di sini tuh terdapat hasil dari uji nyala atau flame test yang dilakukan pada gel ion yang terdiri dari dalam PVDV, VP atau polivinyl vinylidene. Nah, di mana uji nyala ini tuh digunakan untuk mengevaluasi sifat kebakaran dan stabilitas thermal dari material. Nah, dalam konteks ini, hasil dari uji nyala dapat memberikan informasi tentang seberapa aman gel ion tersebut ketika terpapar suhu tinggi atau api. Hasil yang baik dalam uji ini itu menunjukkan bahwa gel ion itu memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kebakaran. Yang hal ini tuh merupakan faktor penting untuk keselamatan dalam aplikasi baterai. Nah, pada gambar figur 8 ini itu memberikan informasi penting tentang konduktivitas ionik, stabilitas elektrokimia, dan stabilitas thermal dari gel ion yang digunakan dalam sistem baterai. Nah, untuk masuk ke bab 4 itu terdapat polimer gel cair ionik untuk baterai ion natrium. Eh, jadi pada bab ini itu akan membahas yang pertama adalah kondisi penyalahgunaan dan stabilitas. Jadi pada bab ini itu menjelaskan bahwa dalam kondisi penyalahgunaan baterai, dekomposisi elektrolit dan pencairan pemisah itu merupakan langkah yang kritis yang dapat memicu thermal runaway. Nah, cairan ionik itu dapat mengurangi adanya risiko terjadinya dekomposisi elektrolit, namun stabilitas mekanis itu tetap dibutuhkan. Hal ini untuk mencegah penetrasi dendrit yang dapat menyebabkan sirkuit pendek. Kemudian yang kedua itu ada kombinasi polimer dan cairan ion, di mana kombinasi polimer dan cairan ion ini membentuk gel ionik untuk mengatasi konduktivitas ionik thermal. Mengatasi konduktivitas ionik rendah pada polimer. Jadi polimer ini memberikan stabilitas mekanis, elektrokimia, dan thermal. Sementara cairan ionik itu meningkatkan konduktivitas ion dalam sistem. Kemudian yang ketiga itu uh, sifat gel ionik. Jadi gel ionik yang terbentuk dari cairan ion dalam matriks polimer itu memiliki konduktivitas ion yang tinggi dan sifat mekanis yang lebih baik dibandingkan dengan
elektrolit padat. Nah, hal ini menjadikannya lebih unggul untuk aplikasi baterai. Nah, kemudian di dalam bab 4 itu polimer gel cair ionik untuk baterai ion natrium itu juga terdapat keuntungan lingkungan. Jadi cairan ion itu dianggap sebagai bahan yang ramah lingkungan karena memiliki tekanan uap yang sangat rendah. Jadi kombinasi cairan ion dengan bahan polimer lunak itu diharapkan eh, mampu menghasilkan gel dengan jejak lingkungan yang lebih kecil. Dalam artian cairan ion itu dianggap sebagai bahan yang ramah lingkungan. Kemudian kinerja elektrokimia. Jadi gel, gel ionik itu dapat meningkatkan kinerja elektrokimia, stabilitas siklus dan sifat antarmuka. Sehingga hal itu mendukung efisiensi dan keamanan baterai natrium secara optimal. Kemudian terdapat aplikasi potensial. Jadi pada bab ini itu membahas potensi aplikasi gel ionik dalam baterai natrium ion dengan uh, fokus pada keunggulan sifat-sifatnya. Namun juga terdapat tantangan implementasi praktis seperti optimasi stabilitas dan efisiensi itu masih perlu diatasi untuk realisasi penuh terhadap teknologi yang akan datang. Nah, di sini itu terdapat uh, suatu gambar di mana pada gambar yang A itu um, merupakan komposisi struktural yang menunjukkan bagaimana cairan PYR13FSI itu terdistribusi dalam matriks PeO yang memberikan gambaran tentang interaksi antara komponen cairan ion dan polimer. Kemudian untuk yang B ini ada sifat sifat mekanis itu menganalisis bagaimana penambahan cairan ion itu mempengaruhi sifat mekanis dari gel ion seperti kekuatan dan elastisitas yang penting untuk aplikasi dalam baterai yang memerlukan fleksibilitas. Kemudian untuk gambar yang C uh, ini adalah gambar suhu transisi gelas di mana uh, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana suhu transisi gelas atau glass transition temperature itu berubah dengan variasi komposisi yang berpengaruh pada konduktivitas ionik dan stabilitas termal. Kemudian untuk yang gambar D ini itu stabilitas termal itu menggambarkan bagaimana stabilitas termal gel ion itu dipengaruhi oleh komposisi yang penting untuk memastikan bahwa gel itu dapat berfungsi dengan baik pada suhu tinggi tanpa terdekomposisi. Kemudian untuk yang gambar E ini konduktivitas ionik. Eh, dalam gambar ini itu menyajikan data tentang konduktivitas ionik gel ion yang merupakan parameter untuk kinerja elektrolit dalam baterai natrium ion. Kemudian untuk gambar yang F itu stabilitas elektrokimia. Nah, dalam gambar F ini itu menganalisis bagaimana stabilitas elektrokimia gel ion itu berubah dengan variasi komposisi. Yang penting untuk memastikan bahwa gel itu dapat bertahan dalam kondisi operasi baterai tanpa mengalami dekomposisi atau reaksi yang
merugikan. Uh, dari gambar figur yang ke-9, yang figur 9 ini, itu memberikan wawasan tentang bagaimana komposisi dan juga interaksi antara cairan ion dan polimer itu mempengaruhi sifat-sifat penting dari gel ion yang uh, uh, pada gilirannya itu berdampak pada kinerja dan juga keamanan baterai natrium ion. Nah, di sini juga terdapat pada bab polimer gel cair ionik untuk baterai ion natrium itu terdapat gambar untuk yang pertama itu yang gambar A itu menunjukkan eh, ini ilustrasi skematik ini menunjukkan campuran cairan ion atau organik yang berbeda yaitu NiL atau Neat Ionic Liquid, kemudian NCIL Nano Composite Ionic Liquid dan LNCIL itu Liquid Nano Composite Ionic Liquid. Nah, ilustrasi ini memberikan suatu gambaran tentang struktur dan juga komposisi dari masing-masing campuran. Kemudian untuk yang gambar B ini viskositas itu menunjukkan, nah gambar ini tuh menunjukkan bagaimana viskositas campuran itu berubah dengan suhu. Viskositas yang lebih rendah itu umumnya diinginkan dalam elektrolit karena dapat meningkatkan mobilitas ion-ion dan konduktivitas ionik. Kemudian untuk yang gambar C ini itu ada konduktivitas ionik itu uh, menggambarkan pengaruh suhu terhadap konduktivitas ionik campuran. Jadi konduktivitas yang lebih tinggi pada suhu tertentu itu menunjukkan bahwa campuran tersebut itu lebih efisiensi dalam menghantarkan ion yang penting untuk kinerja baterai. Kemudian untuk yang gambar yang D, ini hidrofilitas itu menampilkan suatu foto-foto yang menunjukkan sifat hidrofilisitas dari elektrolit pada pemisah Pe polietil. Sifat dari hidrofisilitas yang baik itu dapat meningkatkan interaksi antara elektrolit dan pemisah. Yang hal ini itu penting untuk mencegah masalah seperti dendrit pada baterai. Kemudian untuk yang gambar yang E uh, itu menunjukkan gambar permukaan natrium metal setelah siklus pengisian dan pengosongan pada arus 1 MA per sentimeter kuadrat. Gambar ini tuh memberikan informasi tentang morfologi permukaan natrium setelah siklus yang menunjukkan apakah uh, terdapat atau ada pembentukan dendrit atau kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan dari baterai. Jadi secara keseluruhan itu gambar ini itu memberikan suatu wawasan tentang bagaimana campuran ion dan organik itu dapat mempengaruhi sifat fisik dan elektrokimia dari elektrolit serta implikasi kinerja baterai natrium ion. Nah, kemudian masuk pada bab yang kelima yaitu mengenai campuran cairan ionik dan pelarut organik untuk baterai ion natrium. Jadi pada bab 5 ini itu akan membahas tentang campuran cairan ionik dan pelarut organik sebagai elektrolit untuk baterai natrium ion. Nah, dalam bab ini tuh
akan membahas tentang yang pertama itu ada tantangan dan juga kelebihan dari campuran cairan ionik dan pelarut organik untuk baterai ion natrium. Untuk yang pertama itu tantangan dan kelebihan. Bab ini menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh cairan ion, seperti terdapat biaya yang tinggi dan juga konduktivitas ion yang rendah dibandingkan dengan pelarut organik konvensional. Namun, cairan ion itu juga memiliki kelebihan, seperti memiliki stabilitas termal yang lebih baik, kemudian memiliki sifat non flammable. Kemudian juga terdapat peran dari pelarut organik. Nah, untuk peran pelarut organik itu dapat membantu menurunkan viskositas dan meningkatkan konduktivitas ionik. Jadi campuran ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan dari kedua jenis elektrolit, di mana pelarut organik itu dapat meningkatkan konduktivitasnya, sementara cairan ion itu memberikan stabilitas termal dan kimia. Kemudian terdapat optimasi rasio campuran. Jadi dalam hal ini itu penting untuk menyesuaikan rasio cairan ion dan pelarut organik untuk mencapai suatu kinerja yang optimal dan juga baik. Kemudian terdapat stabilitas dan juga keamanan. Nah, pada bab ini itu campuran ini tuh mempengaruhi stabilitas dan keamanan baterai, termasuk potensi pembentukan dendrit. Jadi keamanan dan stabilitas itu harus perlu dijaga, dan untuk pembentukan dendrit itu harus dihindari supaya terjadi keamanan baterai. Kemudian terdapat aplikasi dan potensi masa depan. Jadi aplikasi dan potensi masa depan itu aplikasi campuran dalam baterai natrium ion dan peluang pengembangan teknologi baterai lebih lanjut. Nah, masuk di dalam prospek dan kesimpulan. Jadi prospek dan kesimpulan yang dapat diambil itu membahas penggunaan cairan ionik sebagai elektrolit dalam baterai natrium ion yang hal ini tuh menawarkan stabilitas dan juga keamanan dalam penyimpanan energi. Jadi energi dalam baterai itu harus memiliki suatu stabilitas atau uh, keamanan tidak yang tidak membahayakan, sehingga penyimpanan energi itu bisa dilakukan dengan baik dan benar, seperti itu. Meskipun memiliki keunggulan seperti stabilitas termal dan elektrokimia, tantangan yang muncul itu seperti pertumbuhan dendrit dan konduktivitas ionik rendah itu masih ada. Nah, untuk strategi peningkatan termasuk penggabungan polimer dan elektrolit ultra konsentrasi
itu perlu adanya strategi em, untuk meningkatkan penyimpanan energi dari baterai. Kemudian optimasi campuran elektrolit, cairan ion, dan pelarut organik itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. Jadi eh, campuran dari elektrolit, cairan ion itu diperlukan untuk menghindari adanya thermal runaway. Jadi eh, optimasi campuran elektrolit, cairan ion, dan pelarut organik itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Ya, penyimpanan baterai itu lebih efisien dan efektif, dan itu dapat mengurangi biaya. Meskipun terdapat tantangan, cairan ion ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan baterai natrium ion di masa depan. Jadi pada kali ini tuh membahas tentang penggunaan cairan ion itu sebagai elektrolit dalam baterai natrium ion yang eh, di dalam cairan ion itu terdapat stabilitas dan juga keamanan. Namun juga terdapat suatu tantangan seperti pertumbuhan dendrit dan juga konduktivitas ion yang masih ada. Nah, untuk strateginya ya untuk strategi peningkatan termasuk penggabungan polimer dan elektrolit ultra konsentrasi. Dan perlu adanya optimasi campuran elektrolit cairan ion dan pelarut organik untuk meningkatkan kinerja dari penyimpanan baterai dan mengurangi biaya supaya biaya biaya ini uh, biaya optimal. Seperti itu. Kemudian eh, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, cairan ion ini menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan baterai natrium ion di masa depan. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari review jurnal saya. Eh, dari review jurnal dari jurnal yang berjudul nah dari jurnal yang berjudul Ionic Liquid Electrolysis for Sodium Ion Batteries to Control Thermal Runaway. eh, Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal tersebut. Eh, Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.